Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM 2020310078, dan di sebelah saya Abede Oleh dengan NIM 2020310028. Kami dari kelas L akan mempresentasikan sistem politik Indonesia menurut perspektif sosiologi. Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling bergantung. Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan itu. Politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Misalnya, 1. Politik dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik dipahami sebagai alat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti 1. Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak kebagian. Yang kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan demikian, kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan. Dalam perkembangannya, istilah itu mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti bergantung pada objek dan cakupan pembicaranya. Akan tetapi, setiap definisi mewujudkan gagasan dari sekelompok objek atau unsur yang berada dalam hubungan struktural dan karakteristiknya. Masing-masing yang satu dan lainnya berinteraksi pada dasar karakteristik tertentu. Sedangkan sosiologi politik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan kajian dan penelitiannya pada hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat. Dan fokus utama dari sosiologi politik adalah deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang gejala sosial politik, terutama menyangkut bagaimana proses terbentuknya kekuasaan dan pola-pola distribusinya dalam masyarakat. Selain itu, sosiologi politik juga memfokuskan perhatiannya pada sikap dan perilaku politik masyarakat, terutama menyangkut persoalan tentang bagaimana masyarakat merespon terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kekuasaan distribusikan di masyarakat. Pemerintahan suatu negara diselenggarakan oleh otoritas, diaplikasikan pola-pola pengaturan pencapaian kekuasaan, dan di dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya memfokuskan pada perbedaan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sosiologi politik memberikan penekanan pada pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan berkelangsungan suatu sistem politik tetap bisa hidup ditentukan. Dalam perspektif sosiologi politik, partisipasi dan rekrutmen adalah variabel bergantung dari sosialisasi politik sebagai variabel terikatnya. Dengan kata lain, suatu masyarakat dapat melestarikan diri sendiri dengan jalan memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anggota-anggota baru masyarakat mengenai nilai-nilai dan cara bertingkah laku yang oleh masyarakat dianggap pantas dan dapat diterima. Negara merupakan suatu sistem politik yang dalam perspektif sosiologi politik
dapat menggunakan konsepsi sosiologi politik dalam rangka menyebarkan ideologi resminya. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pendidikan, keluarga, dan sistem sosial lainnya. Kemudian memasukkan sejumlah ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Variabel dalam proses ini disebut sebagai instruksi yang merupakan satu dari 3 variabel penting dalam konsep sosialisasi politik. Dengan demikian, sikap atau tingkah laku warga negara dalam perspektif sosiologi politik dapat ditentukan oleh proses sosialisasi politik melalui sistem-sistem tertentu yang ada dalam suatu negara. Keadaan masa depan suatu sistem politik ditentukan oleh proses sosialisasi melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai tingkat paling tinggi dalam usia dewasa. Sikap-sikap politik, nilai-nilai dari tingkah laku politik dalam perspektif sosiologi politik diyakini terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang teratur yang dialami oleh individu. Dan instruksi politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sosialisasi politik karena berfungsi sebagai pengetahuan dan informasi yang dapat diterima oleh warga negara dan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik. Dan dengan demikian dapat digunakan untuk mendukung suatu nilai khusus atau sikap khusus setelah nilai dan sikap tersebut terbentuk berlandaskan perspektif sosiologi politik mengenai tipologi sistem politik yang ditandai oleh hubungan antara negara dan struktur masyarakatnya. Dapat disimpulkan dalam sosiologi politik dinyatakan bahwa besar dan kompleksnya masyarakat industri maju, beragamnya kepentingan dalam masyarakat tersebut, kebutuhan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam produksi ataupun di bidang transport, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, dan persaingan serta konflik internasional seluruhnya. Faktor tersebut penting bagi peluasan lingkup aktivitas negara di dalam perundang-undangan. Perubahan politik sendiri dapat didorong oleh konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam teori sejarah Marxis, konflik politik dapat masyarakat terutama masyarakat kapitalisme dapat terjadi akibat adanya eksistensi kelas sosial dalam masyarakat yang mendorong perubahan politik atau akibat konflik yang terjadi di antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat tersebut, maka sosiologi politik mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial. Dalam hubungannya dengan politik, hubungan dilihat dari sisi saling mempengaruhi masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik seperti apa saja yang boleh dipolitikan, bagaimana melakukannya, dan di mana politik boleh dilakukan. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologi yang diterapkan pada fenomena politik. Pendekatan sosiologi terdiri dari konsep-konsep, variabel, teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, yang termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistem politik, yang di dalamnya terdapat kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan revolusi konflik, kebijakan, pengambilan, keputusan, dan pembagian atau alokasi. Kesimpulannya. Dan dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalam masyarakat. Pemerintah suatu negara diselenggarakan, otoritas diaplikasikan, pola-pola pengaturan, pencapaian kekuasaan, dan di dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya memfokuskan pada perbedaan antara pemerintah dan rakyat yang dipemerintah. Serta sosiologi politik memberikan penekanan pada pendekatan fungsional, struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan suatu sistem
politik tetap bisa hidup ditentukan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.